Shalom RYC, salam anak-anak muda yang luar biasa yang dikasihi Tuhan. Senang sore ini kita boleh bareng-bareng, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau cari apa sih yang Tuhan mau buat kita di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir, biar hidup kita tuh sebagai orang muda, kita boleh menyenangkan Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita satu dalam doa yuk, biar kita cari hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sore hari ini, dan biarlah kiranya Tuhan, sebentar kami ingin belajar lebih lagi, seperti isi hatimu, keinginanmu, balik firmanmu. Berkati kami semua, Bapak, kami yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, biar kiranya Tuhan berikan kami hati yang lembut, biar kami boleh dengar-dengaran, bahkan lebih daripada itu kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami di masa muda kami. Dan melalui kehidupan kami, Tuhan, masa muda kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, nama Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom. Oke, baik. Ada yang bertanya apakah zaman hari ini lebih sulit daripada zaman orang-orang muda sebelumnya, gitu ya. Nah, mungkin orang-orang muda yang hidup di zaman ini berkata bahwa zaman ini tentu tidak lebih mudah daripada mungkin zaman-zaman sebelumnya. Tapi ada juga kontroversi yang berkata bahwa ya mungkin zaman ini jauh lebih mudah gitu ya dibanding zaman-zaman sebelumnya. Karena banyak orang berargumen zaman hari ini itu cukup beruntung gitu ya, di mana kelompok orang-orang muda hari ini hidupnya bisa lebih baik gitu, dengan teknologi, dengan kemajuan zaman gitu ya. Jadi ya orang-orang muda hari ini cukup beruntung dibanding orang-orang muda sebelumnya. Tetapi sejatinya kalau kita hidup di zaman ini sebagai orang muda gitu ya, pasti kita merasa bahwa tantangan hari ini jauh lebih sulit ya, di mana banyak hal gitu ya yang terjadi itu membuat kita mengerti gitu ya bahwa hidup yang sedang kita gumuli, hidup yang sedang kita jalani hari-hari ini tuh tidak lebih mudah. Nah, bahkan salah satu alasannya katanya karena menurut banyak orang muda ya, orang-orang Kristen, zaman sekarang ini tuh seperti kayak kita hidup dalam periode waktu yang disebut sebagai kayak penutup sistem atau akhir zaman gitu. Nah, di Matius 24 ya, Matius 24 dari ayat 3 gitu ya, sampai dengan mungkin ayat yang ke-8, teman-teman bisa baca di sana bagaimana Tuhan Yesus itu secara akurat membuatkan atau memberitakan tentang era yang hari ini mungkin kita sedang jalani. Terdapat banyak pergolakan sosial gitu ya, yang besar-besaran, zaman yang tidak mudah ya. Di mana di sana dikatakan di Matius 24 ayat 3 sampai dengan ke-8, di sana Tuhan Yesus katakan bahwa waktu murid-muridnya bercakap-cakap dengan dia, lalu berkata, "Katakan kepada kami, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu?" Gitu ya. Dan tanda kesudahan dunia ini. Lalu ayat keempatnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa waspadalah, ya, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, sebab banyak orang waktu di akhir zaman itu akan banyak ya datang memakai namaku. Ya. Namaku ini sini besar, artinya memakai nama Yesus ya. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa mereka itulah Mesias dan akhirnya dari apa yang mereka katakan itu membawa banyak orang tersesat. Nah, dan juga di zaman itu kata Tuhan di ayat 6-nya katakan kita akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang gitu ya. Nah, kan kondisi ini ya memang perang itu bukan hanya di zaman-zaman ini saja, jauh sebelumnya sudah ada banyak perang gitu. Tetapi bicara tentang deru perang dan kabar tentang perang itu sudah kayak berita yang berseliweran atau tampil tanpa jeda ya. Nah, bahkan dilanjutkan di sana akan ada banyak kesusahan. Ada bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan gitu ya. Ada kelaparan ya, ada gempa bumi di berbagai tempat ya. Tapi ayat ke-8-nya Tuhan Yesus bilang apa? Semuanya itu baru permulaan ya. Menjelang apa? Menjelang zaman baru. Nah, jadi hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah ya. Alkitab sudah menubuatkan ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang menubuatkan tentang keadaan hari ini. Nah, tetapi di ayat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 di sana dikatakan untuk kita mewaspadai bahwa hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar ya. Kenapa?
Karena di masa sukar ini, ya, kita sebagai pemuda, kita harus belajar. Ya, ada kondisi di mana di ayat 2-nya di Matius 2 Timotius, 2 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan ayat kelima, itu kondisi di mana mungkin zaman hari ini tuh terjadi banyak ya di tengah-tengah kita sebagai orang muda. Di mana manusia sudah mencintai dirinya sendiri, mulai menjadi hamba uang, ya, membual dan menyombongkan diri, kata Alkitab, memfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli kepada agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, sukanya menjelekkan orang, gitu ya, dan tidak dapat mengekang diri, ya, garang, ya, tidak suka yang baik, ya, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, lagaknya sok tahu, gitu ya, lebih menuruti hawa nafsunya, ya, daripada menuruti Allah. Ya. Dan ayat kelima dari 2 Timotius 3 ini dikatakan apa? Seringkali ya secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadahnya, tetapi nah, katanya hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi kondisi ini mirip-mirip nih seperti yang kondisi hari-hari ini kita sebagai orang muda sedang jalani. Ya, mungkin kita nggak kaget dengan apa yang tadi dikatakan di dalam 2 Timotius 3 itu. Ya, di ayat 2 sampai dengan kelima. Mungkin kita suka berkata gini, gue tahu tuh orangnya tuh. Jadi ini sesuatu yang mengerikan. Tetapi di sana dikatakan di dalam 2 Timotius 3 itu ayat 5 ditutup ya. Ayat ini mengatakan begini, Paulus menutupnya. Jauhilah mereka. Nah, Alkitab sudah mengingatkan kita sebagai orang muda untuk kita waspada dan menjauhi ya kondisi-kondisi pribadi-pribadi individu yang memiliki apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan keempat tadi, kelima. Ini harus kita jauhi. Nah, jadi karena kondisi yang kita tahu, hari-hari terakhir ini semakin jahat, kondisinya membawa kita untuk jadi jahat, jauh dari kebenaran firman Tuhan, jauh dari kata melakukan firman Tuhan dalam kehidupan, jadi pelaku, jadi saksi. Maka apa yang harus kita lakukan? Mungkin saja ya, kita jadi dalam tanda kutip orang yang terasing, orang yang terasing. Tetapi, apakah kita mau terasing dari dunia ini atau kita terasing dari kebenaran firman Tuhan, ya, dari surga, dari kehendak Bapa. Nah, ada yang menarik gitu ya. Dalam sebuah penelitian, ya, itu Skander dan David Stevenson mengatakan bahwa di hari-hari terakhir ini, ya, orang-orang muda itu lebih banyak ya menghabiskan waktunya di tengah-tengah teman-temannya, duduk nongkrong ngobrol gitu ya, asik dengan apa teman-temannya. Ya, mereka hanya menggunakan dari 1 sampai 10 waktu yang mereka miliki gitu ya. Hanya 1%, ya 1 sampai 10. Jadi hanya 1% atau sampai dengan 2% dari skala 1 sampai 10, mereka punya waktu bersama dengan keluarganya. Hanya cuma sedikit sekali, 1 sampai 2%. 1 sampai 2% aja. Selebihnya mereka asik dengan teman-temannya, mencari kesenangan sendiri gitu ya, dibanding dengan keluarganya. Nah, sudah barang tentu kondisi ini ya membawa banyak orang-orang muda jauh ya dari namanya komunitas keluarga inti, orang tua, bahkan juga jauh daripada namanya komunitas untuk apa? Mereka di tengah-tengah keluarga atau komunitas yang membawa mereka untuk bertumbuh dalam kebenaran. Nah, yang menarik dalam Matius 11 gitu ya, ayat 16, di sana dikatakan begini, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Jadi dalam Matius 11 ayat 16 dikatakan angkatan yang seperti ini nih kayak angkatan apa gitu ya. Karena mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Nah, ini kan kondisi yang hari ini kita seringkali jumpai sebagai orang-orang muda. Kita asik bergerombol sama-sama dengan teman-teman kita, tetapi sejatinya kita seolah-olah kayak punya dunia sendiri. Kita ada di tengah-tengah sekerumpulan lingkungan kita, tetapi kita tidak bagian dari lingkungan kita. Maka nggak heran ya, bahwa
akhirnya banyak kita jumpai orang-orang muda itu dalam tanda kutip kayak merasa lebih penting komunitasnya dibanding di tengah-tengah mereka ada di tengah keluarganya atau di tengah-tengah lingkungan yang harusnya mereka memang ada. Ini kondisi yang cukup menakutkan dan menyedihkan. Nah, kondisi ini ya hingga akhirnya harus membawa kita kembali sadar. Ya. Artinya sadar ini di manakah kondisi kita hari ini? Apakah kita bagian dari uh, keluarga sejati atau kita bagian dari dunia ini? Keluarga sejati itu ya orang tua kita, keluarga kita gitu ya. Bahkan juga kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita ikuti. Nah, uh, komunitas gerombolan yang tadi ya, di mana orang muda banyak lebih mementingkan kepada komunitasnya dibanding apa yang harus mereka sejatinya hidupi, tinggal bersama setengah-tengah keluarga, dengan firman Tuhan gitu ya. Hingga waktu banyak orang muda nggak berani untuk ambil keputusan apa ya, meninggalkan dunianya. Karena waktu mereka harus meninggalkan dunianya, mereka merasa mereka ini terasing, orang yang terasing. Atau mereka rasa kalau mereka nggak diterima oleh lingkungannya dunia ini, mereka jadi orang yang apa ya, kayak nggak dianggap, hingga akhirnya timbul rendah diri, rasa tidak percaya diri gitu ya, atau kayak kayak apa ya, kurang bergairah kalau nggak bareng-bareng sama teman-temannya, ya teman-temannya dalam tanda kutip. Nah, ini kondisi yang membuat banyak orang muda tuh apa ya, jauh dari kebenaran firman Tuhan, tidak mau melakukan. Nah, apalagi yang buat banyak orang-orang muda tuh hari ini juga susah untuk bisa hidup sesuai dengan standar firman. Ya, seperti kita ketahui, seringkali kondisi hari ini juga membuat banyak tantangan di orang tua kita gitu ya. Ada banyak keluarga-keluarga hari ini penuh tantangan, penuh permasalahan. Ya. Keluarga yang berantakan itu juga sekali-kali membawa banyak apa ya, banyak pengaruh langsung dalam kehidupan orang-orang muda. Nah, tetapi kan kita sebagai orang muda pilihannya ada dua. Kita hanya pasrah mengikuti keadaan atau yang kedua, kita fight, kita berjuang, kita berupaya sedemikian rupa dengan sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan, lalu kita merubah dalam tanda kutip keadaan kita. Nah, waktu orang muda harusnya ya berhadapan dengan masalah, maka pilihannya bukan menyerah, tetapi pilihannya kita sebagai orang muda adalah kita bertindak. Bertindak apa? Untuk merubah kondisinya. Nah, maka sore hari ini kita sama-sama mau belajar. Kita mau belajar sekarang atau tidak sama sekali. Karena tadi sebelumnya sudah dikatakan bahwa keadaan zaman ini akan semakin buruk. Keadaannya akan semakin jahat, bukan akan semakin lebih baik. Dan pilihan kita adalah kita berjuang, kita melawan keadaan ini. Kita harus mempraktekkan dan membuktikan bahwa kita bisa untuk dalam tanda kutip tidak menyerah, tetapi kita berjuang lalu kita keluar jadi pemenang. Tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa. Gitu ya. Jadi pilihannya bukan menyerah, tetapi berjuang. Nah, pilihan itu harus mengambil sebuah sikap tindakan sekarang atau tidak sama sekali. Jadi, kalau kita mau bilang kita mau berjuang dan kita mau menang, maka sekaranglah waktunya. Nah, lalu kita bertanya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang muda di tengah-tengah zaman yang tidak mudah kan? Di mana ada banyak lingkungan membawa kita harus ikut hisap di dalamnya. Di mana mungkin kondisi keluarga, ya, ekonomi, kesehatan membawa kita juga terpukul. Lalu apa yang harus kita perjuangkan? Apa yang kita lakukan biar kita bisa menang? Nah, karena memang tidak mudah, maka yang harus dilakukan adalah biar hidup kita ini bisa menjadi pemenang sebagai orang muda. Hari ini yang kita lakukan adalah kita harus mulai melakukan dalam hidup kita. Kita menjadi hidup yang penuh kontrol dan terarah. Jadi yang pertama adalah kita harus hidup dalam penuh kontrol dan terarah. Bicara penuh kontrol dan terarah, maka kita harus menghargai otoritas. Komunitas itu sesuatu yang penting. Tetapi komunitas yang seperti apa? Kalau komunitas yang sebelumnya saya sampaikan, itu adalah komunitas yang seringkali dalam tanda kutip membawa kita jauh dari kebenaran. Yang seperti itu harus tinggalkan.
walaupun konsekuensinya berat. Nah, tetapi kan kita bisa memilih. Kalau kita memang harus ada di tengah-tengah komoditas, kenapa nggak kita mencari komunitas yang bisa membawa kita jadi lebih bertumbuh? Nah, hari ini, puji Tuhannya, di gereja kita punya komunitas. Ada RYC. Kenapa enggak? Dan di dalam RYC ini kita punya komunitas kan cukup banyak. Ada home, bahkan ada The Warrior Project. Itu yang dimana kita sebagai orang-orang muda, kita sebagai pahlawan-pahlawannya Tuhan, ya kita dibawa dalam komunitas. Itu setiap minggu kan kita selalu kumpul tuh. Itu komunitas yang baik. Nah, karena kita harus belajar dari otoritas, kita mengendalikan diri kita dan taruh di mana arah yang benar, kita harus hidup. Maka apa yang harus kita lakukan? Pengkhotbah 12 ayat 1 di sana dikatakan, kita mencari Allah dan segala kebenarannya. Kita mencari Allah dan segala kebenarannya. Apa? Berarti kita mencari Allah dan menaati. Mentaati itu artinya apa? Kita mengetahui dan kita melakukannya. Segala apa yang Allah perintahkan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 tadi. Jangan pernah henti orang-orang muda. Di tengah zaman yang tidak mudah ini, di tengah zaman yang sulit ini, di tengah zaman yang merusak ini, ya, kita harus mencari Allah, sumber kebenaran itu. Biar kita tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang harus kita lakukan, dan berkenan kepadanya. Jadi kita harus mencari Allah. Kita bersyukur, kita di tengah-tengah komunitas gereja yang baik saat ini. Dari mulai gembala pembina kita, gembala senior kita, lalu di youth, ya, ada koepen, ada senior-senior pastor yang lain. Itu membawa kita untuk apa? Didorong kita untuk terus mencari Allah. Pagi-pagi, ada 2 pagi, yuk ikut yuk. Kita cari Allah. Kita cari perkenanannya. Kita baca firman-Nya. Walaupun mungkin itu sesuatu yang membosankan. Itu sesuatu yang apa ya, mencemoohkan. Bagi kita mungkin berkata begini, aduh, saya tuh nggak bisa doa banyak-panjang, Kak. Saya nggak bisa baca Alkitab lama-lama. It's okay. Tidak panjangnya, tidak lamanya. Tetapi kontinuitasnya, artinya terusan. Terus-menerus. Dan persisten. Artinya kita bertahan. Terus-menerus dan kita bertahan untuk lakukan. Sampai akhirnya kita menemukan aliran kesukaan itu. Hingga kita nggak lagi merasa nanti itu sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menyulitkan. Karena kita terus-menerus. Karena ada yang berkata begini, ya, kita suka dengar, ada pendapat yang berkata, Allah bisa karena biasa. Kalau kita mau menyenangi, ya, kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, maka lakukan itu hari ke hari, sampai itu akhirnya jadi hidup kita. Jadi nafas kita. Lalu yang kedua, bicara tentang tadi, mengendalikan dan menaruh arah hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dan harus, ya, selain tadi mencari Allah dan menaatinya dalam segala hal di Pengkhotbah 12 ayat 1, yaitu apa? Kita harus menghormati orang. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan, kita harus menghormati orang tua. Bahkan di firman Tuhan bagian yang lain katakan kalau kita mau lanjut umur dan diberkati di tanah yang dijanjikan Tuhan, kita harus menghormati orang tua. Orang muda dengar baik. Tidak peduli siapa orang tuamu, seberapa tinggi pendidikannya, apa pekerjaan. Dia adalah orang tua. Dan dia orang yang sangat mengasihimu dan tidak punya sedikit terbesit dalam hati dan pikirannya untuk sesuatu yang jahat terjadi atas itu. Hormati. Saya sampai segini usia saya, Tuhan, saya diizinkan Tuhan belajar dalam level tingkatan pendidikan. Tapi dari mulai saya menaruh diri saya mulai dari saya masih kanak-kanak gitu ya, mulai remaja sampai sekarang saya orang yang tidak berani saya bantah pasti yang pertama firman Tuhan pribadi ya. Firman Tuhan itu saya nggak bantah. Tetapi pribadi yang kelihatan di bumi ini yang saya nggak berani bantah dan saya pasti ikuti gitu ya. Walaupun seringkali itu bertentangan mungkin dengan keinginan saya adalah apa yang dikatakan orang. Tapi sampai sejauh ini usia saya dan sudah puji Tuhan beberapa level pendidikan saya ikuti, saya tidak pernah mendapati apa yang
dikatakan atau diperintahkan oleh orang tua, itu sesuatu yang salah, yang jahat. Tapi saya mendapati setiap kali saya menghormati, mengikuti ya, apa yang diperintahkan atau dikatakan orang tua saya, sebuah kebaikan, sebuah keberuntungan yang saya dapat. Bahkan seringkali kalau saya dalam tanda kutip abai, mengikuti apa yang diperintahkan atau diajarkan orang tua saya, ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang jahat bisa saja jadi atas saya. Jadi menghormati orang tua itu hukum yang wajib. Tidak ada koma, itu titik. Dan dengar baik, menghormati orang tua bukan begini. Hormat, nih, bukan. Tetapi menghormati orang tua adalah kita menghargai, kita memperlakukan sesuatu yang baik, ya, baik di hadapannya secara langsung maupun di belakangnya mereka. Menghormati orang tua bukan hanya sekedar hormat dan nunduk, tetapi walaupun ya, kita tidak bersama dengan mereka, kita sungguh-sungguh menjalankan, ya, bahkan sungguh-sungguh menjaga ya, nama baik mereka, ya, diri mereka dalam kehidupan kita. Itu menghormati orang. Jadi tadi yang pertama, kita mencari Allah dan menaatinya dalam segala hal itu. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, pastinya, kita mentaati hukum dan segala apa yang jadi aturan pemerintah. Roma 13 ayat 1 bilang begitu. Kita harus menghormati pemerintah yang ada di bumi dan menaati. Kenapa? Karena kita tahu, kalau kita lakukan apa yang baik sesuai dengan norma, aturan yang berlaku, maka kita sudah menjadi saksi Tuhan. Yang kedua apa? Kita membawa berita kebenaran. Oh, ini loh anak Tuhan. Oh, ini loh orang muda Kristen. Oh, seperti ini loh orang muda harus hidup. Simple. Waktu kita berkendara, ya, kendara roda 2, jangan nggak pakai helm. Pakai helm. Kita pakai helm itu bukan karena Pak polisinya cari-cari kesalahan kita, gitu. Tapi penting. Pemerintah itu udah pikirin baik-baik. Waktu kita berkendara dengan kecepatan sekian, kalau sampai dalam tanda kutip ada eksiden, gitu ya, yang aman itu pasti harusnya kita. Coba bayangkan kalau kita berkendara, lalu kita jatuh, kita nggak pakai helm, geger otak. Wah, bisa. Pakai helm. Dibilang bawa kendaraan, kecepatan sekian. Nggak usah, kita harus mau tunjukkan, wah nih kita nih orang hebat nih, udah jago nih, ya, berani nih, atau mau show off, nggak usah. Ikutin apa yang jadi perintah dan apa yang hukum ini berlaku. Ya, keluar, dibilang pakai masker, pakai masker. Jangan berkata begini, kan semua kondisi ya, COVID hari ini kan cuma konspirasi orang-orang aja. Nggak ada COVID ini. Ya, kalau itu pendapatmu, it's okay. Tapi please, bagi kau orang percaya, lakukanlah yang baik, yang benar. Apa? Taati pemerintah. Jadi kalau kau bilang anak Tuhan, ikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Pakai masker. Walaupun menurutmu kau aman, karena mungkin antibodimu hebat, kesehatan fisikmu prima gitu ya. Dan mungkin COVID ini konspirasi. Tetapi please, pakailah masker. Hati. Biar apa? Biar jadi saksi. Jangan bikin kegundahan. Jangan bikin kegaduhan. Jadi anak Tuhan hidup damai. Lalu firman Tuhan bilang apa? Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengendalikan dan mengarahkan bagaimana kita hidup. Keluaran 23 ayat 2. Jangan ikut-ikutan untuk melakukan kejahatan. Sebagai kita anak Tuhan, jangan kita lakukan yang jahat. Tapi lakukan yang baik. Biar kita jadi saksi. Kita nggak pernah bisa merubah dunia ini. Tetapi paling tidak kita bisa menunjukkan kepada dunia ini bagaimana harusnya orang hidup, bagaimana orang benar harusnya hidup, bagaimana orang muda Kristen harusnya hidup. Jangan lakukan kejahatan. Ini semua artinya apa? Kita harus belajar menghargai otoritas. Jadi hari ini pilihannya adalah hargai otoritas. Sekarang. Atau tidak sama sekali. Karena kalau kita nggak belajar menghargai otoritas di sekitar kita, bagaimana dunia yang semakin jahat ini ya, akan jadi lebih baik? Atau bagaimana dunia ini mengetahui mana yang baik yang harusnya dilakukan sebagai orang percaya? Bagaimana orang muda hidup harusnya?
kalau nggak kita yang melakukan, jadi saksi. Lalu saya mendapati lagi, apa yang harus kita lakukan? Hari ini yang harus kita lakukan, ya. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 bilang begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Jadi, bicara kita sebagai orang muda hari ini, yang harus kita lakukan adalah, waktu kita dipercaya sesuatu, kerjakan itu semaksimal mungkin. Hal ini sama merujuk dari apa yang disampaikan oleh gembala pembina kita, Pemeras. Bapak selalu bilang, Pemeras itu selalu bilang, untuk apa? Hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, kita harus kerja keras. Pertama, pasti hidup kita harus suci. Kita harus hidup benar. Itu kita sebagai orang percaya. Yang kedua, kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab. Karena apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini ada pertanggungjawabannya. Di firman Tuhan bagian lain dikatakan, kalau kita mau dipercaya perkara yang besar, maka kerjakanlah perkara-perkara yang kecil yang hari ini dipercaya atas kita. Sebagai orang muda, mungkin hari ini bagianmu adalah kau sebagai seorang pelajar. Maka jadilah pelajar yang bertanggung jawab. Kalau kau seorang mahasiswa, maka jadilah mahasiswa yang terbaik. Kalau kau sebagai seorang kakak, jadilah kakak yang terbaik buat adik-adikmu. Kalau kau seorang adik, jadilah adik yang terbaik buat mungkin kakak-kakakmu, abang-abangmu. Jadilah yang terbaik dari apa yang hari ini sedang dipertanggungjawabkan atau diberi tanggung jawab kepadamu, dipercayakan kepadamu. Kerjakan yang terbaik. Karena apa? Dari apa yang kita kerjakan itu, pastinya apa? Pastinya kita akan jadi kesaksian, jadi contoh. Betul, kita nggak bisa rubah dunia ini. Tapi paling tidak, dari perkara yang kita lakukan, dunia ini bisa melihat apa yang harusnya orang muda Kristen harus lakukan di dalam dunia ini. Dan Roma 12 ayat 11 bilang apa? Jangan kerajinan kita jadi kendor, tetapi apa? Roh kita harus menyala-nyala dan kita layanilah Tuhan. Jadi waktu kita mengerjakan sesuatu, tugas kita, pekerjaan kita, selain itu adalah tugas dan tanggung jawab kita, sejatinya itu adalah ibadah kita. Karena apa? Melalui apa yang sedang kita kerjakan, kita sedang melayani Tuhan. Bukankah waktu engkau sebagai seorang pelajar, kau pelajar yang terbaik, kau sebagai adik-adik yang terbaik, sebagai kakak-kakak yang terbaik, sebagai anak-anak yang terbaik, sebagai teman-teman yang terbaik, sebagai pelayan Tuhan, kau pelayan Tuhan yang terbaik. Kau sedang melayani Tuhan. Karena apa? Atas semua yang terbaik sedang kau lakukan, Tuhan dipermuliakan dan Tuhan disukakan. Tetapi hal yang sama sebaliknya. Kalau kita nggak lakukan yang terbaik, sudah barang tentu apa yang kita lakukan, kita jadi apa? Mempermalukan Tuhan. Bahkan orang-orang yang memberikan kepada kita kepercayaan. Menjawab. Perkara simple, sebagai kita seorang pelajar, mahasiswa mungkin. Jangan berpikir karena kita seorang anak, lalu sudah tanggung jawabnya orang tua untuk menyekolahkan kita. Bukan. Memang betul orang tua harus memberi yang terbaik buat anaknya. Sekolahnya, pendidikannya, kesehatan. Tetapi dengar baik. Di balik suatu kewajiban orang tua untuk menyekolahkan kita sebagai anak, ada tanggung jawab loh yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada sebuah pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan kelak. Dan bagaimana ceritanya kita sebagai anak, sebagai pribadi yang diberikan kesempatan yang baik, kita boleh belajar, boleh bersekolah, lalu kita sia-siakan. Kita nggak sungguh-sungguh. Ya sekolah hari ini nggak ada yang murah, ya. Mahal. Mahal. Saya pernah baca satu artikel, sejatinya seorang yang bisa menyelesaikan
pendidikan akademik satu gitu. Dia adalah orang yang beruntung dibanding 5.000 orang lain yang tidak punya kesempatan yang sama dengan dia. Jadi bayangkan, kalau kau bisa menyelesaikan atau bisa punya kesempatan mengikuti pendidikan akademik tingkat atas, sarjana gitu, kau adalah orang yang beruntung dibanding 5.000 orang lain yang tidak beruntung. Yang kepengen sebenarnya, tapi dia tidak punya kesempatan. Kalau kau bisa menyelesaikan sekolah menengah atas atau SMA gitu ya, kau adalah yang beruntung dibandingkan hampir 4.000-an orang yang tidak punya kesempatan yang sama seperti yang kau miliki. Dan mereka sebenarnya bukan nggak mau banget, tapi nggak punya kesempatan. Bisa bayangkan itu. Jadi kalau kau punya kesempatan itu, dan kau ada di tempat itu, do the best. Karena tidak semua orang seberuntung kau, dan terberkati seperti itu. Itu harus bertanggung jawab. Terlebih belum lagi kucuran air mata, keringat, kelelahan yang harus dibayar oleh orang tua untuk mencari apa? Rezeki biar bisa mensekolahkan. Tanggung jawab. Jangan pernah sia-sia. Lalu bagaimana lagi orang muda harus hidup hari ini? Dan harus itu dilakukan. Khotbah 11 ayat 9 bilang begini. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Dan biarlah hatimu bersuka pada masa muda dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ini kok kalimatnya bagaimana ya, Kak? Dibilang kita harus bersuka cita, ya. Harus bersuka di masa muda kita. Bahkan ikuti aja apa keinginan kita dan mungkin mata kita mau. Tetapi di akhirnya dikasih warning, tetapi hati-hati. Karena apa? Hal ini bisa membawa kita ke pengadilan Allah. Artinya apa? Sebagai orang muda, kita boleh saja menikmati gairah masa muda kita, semangat masa muda kita. Tapi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kita tahu, hidup ini bukan hanya hari ini, tetapi ada kehidupan yang akan datang. Kalau Om Era selalu berkata kepada kita, hari-hari ini adalah hari-hari kita di mana harus berkemas-kemas. Bicara berkemas-kemas, artinya tidak ada perkara lain yang kita lakukan, kalau itu tidak punya kepentingan untuk apa? Kepentingan nanti. Kepentingan bagaimana kita semakin serupa seperti apa yang Bapak mau, yaitu Tuhan Yesus. Jadi dalam seluruh hidup kita hari ini sebagai orang muda, kita harus berupaya dengan semaksimal mungkin, ya. Mungkin kalau kata bahasanya apa ya? Ya sampai titik darah penghabisan. Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk kita melakukan hari ke hari hidup kita itu semakin serupa Kristus. Kita harus giat, giat dalam apa? Belajar, giat dalam bekerja, giat dalam menghidupi masa muda kita. Tetapi semua giat yang kita lakukan tidak ada ujung selain hari ke hari kita semakin serupa seperti Kristus. Sebagai orang muda kita nggak boleh, ya, untuk kita menaruh standar kita rata-rata, nggak bisa. Orang muda itu harus up. Orang muda itu harus limitnya, speed-nya itu di atas rata-rata. Tapi di tengah semua gairah, semangat yang penuh yang menyala-nyala, kita harus tetap ingat kemana kita nanti pulang. Maka tidak ada kata lain. Tidak ada kata lain. Sama seperti apa yang dikatakan Ezra di Ezra 7 ayat 10. Ia telah bertekad. Apa tekad? Mempersiapkan hatinya, hidupnya untuk terus mengenal Tuhan dan apa? Melakukan apa yang jadi. Jadi kita walaupun status kita mungkin kita pelajar, kita mungkin pekerja,
Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan speed yang penuh, bahkan ekstra. Tapi semua itu satu saja tujuannya. Kita punya tekad, itu apa? Kita semakin mengenal Tuhan kita, dan kita semakin mengetahui kehendaknya dan melakukannya. Dan itu harus kita lakukan sekarang, atau tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Rasul Paulus menutup di dalam 2 Timotius 2 ayat 21, 22. Katanya apa? Jauhilah nafsu orang muda. Tapi kejarlah apa? Keadilan, kesetiaan, kasih, damai, sama-sama dengan apa? Semua orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi kita harus terus mengejar segala sesuatu yang berkenan. Jadi lakukan sekarang atau tidak. Karena waktunya sudah berakhir. Hidup ini kita lihat bukan semakin mudah, semakin sulit. Dan hari-hari ini kita dikatakan semakin jahat. Semakin. Tapi inilah kesempatan kita. Di tengah-tengah dunia yang sulit, di tengah-tengah dunia yang jahat, kita menunjukkan Kristus. Lalu apa? Melalui hidup kita. Hidup yang berkenan, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Itu yang kita lakukan. Amin. Jadi, hari ini, Abri ajak kita semua. Ayo, bangun. Ayo, bangkit. Ayo, bergairah lagi. Ayo, semangat lagi. Untuk kita jadi orang muda yang berkenan dan menyenangkan. Amin. Kita satu lagi. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Satu yang kami minta, ya Rabbi. Berikan kami terus hati yang lemah lembut. Hati yang mau diajar. Bahkan berikan kami, bukan hanya telinga sebagai seorang pendengar yang baik. Tapi berikan kami gairah yang penuh. Melakukan firman. Kami Bapa, kami rindu dan satu kemauan kami. Engkau boleh, Engkau disuka. Pakai kami dan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.